Di era globalisasi dan digitalisasi yang serba cepat ini, individu seringkali dihadapkan pada tekanan yang luar biasa, mulai dari tuntutan pekerjaan, kompleksitas hubungan sosial, hingga banjir informasi yang tak henti-hentinya. Kondisi ini seringkali memicu stres, kecemasan, dan perasaan kewalahan, sehingga ketenangan batin menjadi komoditas yang langka. Dalam pencarian akan solusi, banyak yang kembali menengok kebijaksanaan kuno. Salah satu filosofi yang kembali mendapatkan sorotan adalah Stoikisme, sebuah aliran pemikiran yang berasal dari Yunani kuno dan berkembang di Roma. Stoikisme seringkali disalahpahami sebagai filosofi yang mengajarkan sikap tanpa emosi atau apatis. Namun, pada intinya, Stoikisme adalah tentang mengelola emosi secara rasional, membedakan apa yang bisa dikendalikan dan tidak, serta mengembangkan kebajikan sebagai jalan menuju eudaimonia, kebahagiaan atau kehidupan yang berkembang. Video ini akan mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip inti Stoikisme dapat diterapkan sebagai rahasia untuk mencapai pikiran tenang dan hidup bahagia di tengah dunia yang kacau. Stoikisme didirikan oleh Zeno dari Citium pada awal abad ketiga sebelum Masehi di Athena. Filosofi ini kemudian berkembang pesat di Kekaisaran Romawi dengan tokoh-tokoh terkemuka seperti Seneca, Epictetus, dan Kaisar Marcus Aurelius. Inti ajaran Stoikisme berpusat pada etika, logika, dan fisika, dengan penekanan kuat pada hidup selaras dengan alam dan nalar. Berbeda dengan pandangan populer, Stoikisme tidak menganjurkan penekanan emosi, melainkan pengendaliannya. Para Stoik percaya bahwa sumber penderitaan bukanlah peristiwa eksternal itu sendiri, melainkan penilaian dan reaksi kita terhadap peristiwa tersebut. Dengan melatih nalar dan kebijaksanaan, seseorang dapat mencapai apatheia, yaitu keadaan bebas dari gangguan emosi negatif seperti kemarahan, ketakutan, atau kesedihan yang tidak rasional. Tujuan akhir Stoikisme adalah mencapai ataraksia, ketenangan batin, dan eudaimonia, kehidupan yang baik dan bermakna, melalui pengembangan kebajikan, kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan moderasi. Untuk memahami bagaimana Stoikisme menawarkan ketenangan di dunia yang kacau, penting untuk menelaah 3 pilar fundamentalnya. Nomor 1. Dikotomi kendali, the dichotomy of control. Ini adalah konsep paling mendasar dalam Stoikisme, yang diajarkan secara eksplisit oleh Epictetus dalam Enchiridion-nya. Prinsip ini menyatakan bahwa ada hal-hal di dunia ini yang berada dalam kendali kita sepenuhnya, dan ada pula yang tidak. Dalam kendali kita, pikiran, penilaian, opini, keinginan, tujuan, tindakan, dan reaksi kita. Ini adalah ranah di mana kita memiliki kebebasan penuh dan tanggung jawab mutlak. Di luar kendali kita, kesehatan fisik, reputasi, kekayaan, cuaca, opini orang lain, tindakan orang lain, masa lalu, dan masa depan. Ini adalah ranah yang tidak bisa kita ubah atau pengaruhi secara langsung. Implikasi, dengan memahami dan menerima dikotomi ini, individu dapat mengalihkan energi dan fokus dari hal-hal yang tidak bisa dikendalikan ke hal-hal yang bisa dikendalikan. Stres, kecemasan, dan frustrasi seringkali muncul ketika kita mencoba mengendalikan hal-hal yang berada di luar jangkauan kita. Ketika kita belajar untuk melepaskan kekhawatiran atas hal-hal eksternal dan fokus pada respons internal kita, ketenangan batin akan muncul secara alami. Misalnya, kita tidak bisa mengendalikan macet di jalan, tetapi kita bisa mengendalikan reaksi kita terhadapnya, apakah kita akan marah dan frustrasi, atau menggunakan waktu itu untuk mendengarkan podcast atau bermeditasi. Nomor 2. Memento mori, mengingat kematian, kefanaan. Frasa Latin, memento mori, berarti, ingatlah bahwa kamu akan mati. Konsep ini bukan dimaksudkan untuk menumbuhkan pesimisme atau ketakutan, melainkan untuk menumbuhkan kesadaran akan kefanaan hidup dan urgensi untuk hidup sepenuhnya di masa kini. Implikasi, kesadaran akan kematian adalah pengingat yang kuat bahwa waktu kita di bumi terbatas. Ini mendorong kita untuk menghargai setiap momen, setiap hari adalah anugerah, dan kita harus memanfaatkannya dengan bijak.
Memprioritaskan yang penting, mengingat kefanaan membantu kita membedakan antara hal-hal yang benar-benar penting, hubungan, kebajikan, pertumbuhan pribadi, dan hal-hal sepele yang seringkali menghabiskan energi kita. Mengurangi penundaan, jika kita tahu bahwa hidup ini singkat, kita akan lebih termotivasi untuk bertindak dan tidak menunda-nunda hal yang penting. Mengurangi ketakutan, paradoksikali, merenungkan kematian dapat mengurangi ketakutan akan kematian itu sendiri, serta ketakutan akan kegagalan atau kehilangan, karena kita menyadari bahwa semua itu adalah bagian dari siklus kehidupan. Marcus Aurelius sering merenungkan kefanaan dalam meditationsnya, menggunakannya sebagai motivasi untuk bertindak dengan kebajikan dan kebijaksanaan setiap hari. Nomor 3. Amor fati, mencintai takdir, menerima apa adanya. Amor fati berarti mencintai takdir. Ini adalah sikap radikal menerima dan bahkan mencintai segala sesuatu yang terjadi dalam hidup, baik atau buruk, sebagai bagian dari takdir yang tak terhindarkan. Ini bukan fatalisme pasif, melainkan penerimaan aktif dan proaktif. Implikasi, ketahanan mental resilience ketika kita menerima peristiwa yang tidak menyenangkan sebagai bagian dari takdir kita tidak lagi melawan kenyataan. Ini memungkinkan kita untuk beradaptasi, belajar, dan tumbuh dari kesulitan, bukan hancur olehnya. Menemukan peluang dalam kesulitan, setiap tantangan atau kemalangan dapat dilihat sebagai kesempatan untuk melatih kebajikan, kesabaran, keberanian, kebijaksanaan. Misalnya, kehilangan pekerjaan bisa menjadi kesempatan untuk mengeksplorasi jalur karir baru atau mengembangkan keterampilan yang berbeda. Mengurangi penyesalan dan kemarahan, dengan mencintai takdir, kita melepaskan penyesalan atas masa lalu yang tidak dapat diubah dan kemarahan terhadap peristiwa yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Ini membebaskan energi mental yang besar. Nietzsche, meskipun bukan seorang stoik, mengagumi konsep amor fati ini sebagai cara untuk merangkul kehidupan sepenuhnya, dengan segala suka dan dukanya. Pilar-pilar stoikisme ini sangat relevan dalam menghadapi tantangan kehidupan modern. Manajemen stres dan kecemasan, dengan menerapkan dikotomi kendali, individu dapat secara signifikan mengurangi tingkat stres dan kecemasan dengan fokus pada respons internal mereka terhadap tekanan eksternal. Pengambilan keputusan yang lebih baik, latihan stoik mendorong pemikiran rasional dan evaluasi yang cermat terhadap situasi, membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih bijaksana di tengah kompleksitas informasi. Ketahanan terhadap krisis, prinsip amor fati membangun ketahanan mental yang kuat, memungkinkan individu untuk bangkit kembali dari kemunduran dan melihat kesulitan sebagai peluang untuk pertumbuhan. Hubungan yang lebih sehat, dengan fokus pada pengendalian diri dan penerimaan orang lain, dalam batas-batas yang masuk akal, stoikisme dapat meningkatkan kualitas hubungan interpersonal. Produktivitas dan fokus, kesadaran akan kefanaan, memento mori, mendorong kita untuk memanfaatkan waktu dengan lebih efisien dan fokus pada tujuan yang benar-benar bermakna, mengurangi penundaan dan distraksi. Stoikisme, sebuah filosofi kuno yang berakar pada nalar dan kebajikan, menawarkan peta jalan yang kuat untuk mencapai ketenangan pikiran dan kebahagiaan di tengah dunia yang kacau. Dengan memahami dan menerapkan dikotomi kendali, merenungkan memento mori, dan merangkul amor fati, individu dapat mengubah cara mereka memandang dan merespons tantangan hidup. Ini bukan tentang menghindari emosi atau menjadi acuh tak acuh, melainkan tentang mengembangkan kebijaksanaan untuk membedakan apa yang bisa diubah dan apa yang harus diterima, serta keberanian untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai luhur. Di tengah hiruk-pikuk modern, rahasia stoikisme adalah undangan untuk menemukan pusat ketenangan di dalam diri sendiri, memungkinkan kita untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang dan hidup dengan makna yang mendalam.